What's up, the world champions? Welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. Jumpa lagi di episode ke-237 setelah sekian lama, mungkin sekitar 25 hari yang lalu, video terakhir dari CBC terkait update news transfer. Setelah sebelumnya lagi CBC membahas kemenangan Chelsea sebagai klub World Cup. Kali pertama sejarah di dalam sepak bola. Ya, ya, CBC rasa sudah selesai lah ya pekerjaan maupun eh, apa yang harus CBC kontenkan lagi. Karena Chelsea sudah memenangkan semua ajang kompetisi yang diselenggarakan oleh UEFA, ya, anything you name it lah, oke. League Cup, FA Cup, Premier League, terus kemudian ada Community Shield, Carabao Cup, apalagi eh Liga Champions, Europa League, bahkan yang dipandang sebelah mata Conference League, dan sempat juga Piala Winners ya di tahun 90-an, dan juga yang terakhir kita menjuarai klub World Cup. Istilahnya itu sudah game over, guys. Ya, kalau dalam permainan semua raja itu sudah tamat. Makanya CBC cukup lama tidak membuat konten karena sudah tamat nih. Chelsea sudah memenangkan semua kompetisi. Period. Ya, tapi banyak teman-teman yang bertanya-tanya kenapa CBC tidak muncul ya. Sebenarnya itu sudah selesai, tapi ya, melihat pertandingan pertama perdana di Liga Inggris kemarin melawan Crystal Palace, ya banyak yang bertanya kenapa kapan ini CBC muncul lagi memberikan komentar-komentar yang kritis dan juga terkadang provokatif. So, this is it, guys. Ya, jadi kita mulai saja di pertandingan pertama Liga Inggris, ya. Di match kali ini itu CBC melihat banyak pundit-pundit di luar sana itu yang mengatakan bahwa ya Chelsea kembali ke setelan pabrik ya. Ya, ini Chelsea yang kita kenal. Ya memang seperti ini. Oke, untuk menanggapi hal-hal dan komentar seperti itu ya, nanti CBC punya buktinya. Tapi sebelum itu, seperti biasa, sebelum lanjut, pastikan teman-teman sudah mengklik tombol like. Dan buat yang pertama kali menonton channel CBC ini, dapat langsung klik tombol subscribe. Oke, without further ado, let's get started, guys. Ya, kita bisa lihat di sini itu kita menggunakan skema sebenarnya pada saat kita melakukan penyerangan ya. Itu ada tiga back, yaitu Jos Achempong di central center back, kemudian Shaloba di left center back, kemudian Rhys James di right center back. Sedangkan Cucurella itu meringsek masuk ke tengah untuk mengisi kekosongan left attacking mid ya. Kemudian di kiper ada Robert Sanchez, dan di defensive midfielder itu ada Moses Caicedo. Kemudian Palmer seperti biasa mengisi attacking mid. Di box to box kita bisa katakan itu adalah Enzo Fernandez, dan kemudian di right winger itu ada Pedro Neto, dan di left winger itu ada Gittens, pemain baru kita bersama pemain yang baru lagi juga baru datang yaitu Joao Pedro. Oke, jadi gini guys, kalau kita lihat dari permainan yang Chelsea kembangkan
dan strategi yang diturunkan oleh Enzo Maresca sebenarnya ya kita tidak patut untuk mengkritik karena ini adalah game perdana di dalam musim di 2025-2026. Jadi bisa saja CBC mengatakan ini masih dalam proses adaptasi ya, meskipun itu tidak karena kita sudah melalui performance mulai di Club World Cup, kemudian di friendly match di mana kita mengalahkan Leverkusen 2-0 dan juga AC Milan 4-1 ya. Jadi sebenarnya it's enough untuk Chelsea itu tidak terlalu dingin dalam mengarungi eh, pertandingan pertama di Liga Inggris ini ya. Mestinya tidak terlalu dingin seperti klub-klub lain ya. Karena mungkin hanya liburnya sekitar 2 sampai 3 minggu saja setelah itu kembali berlatih. Ya. Jadi menurut CBC kenapa ini ada semacam harus ada adaptasi lagi. Karena skema yang digunakan oleh Chelsea pada saat melawan Paris Saint-Germain itu berbeda dengan apa yang diterapkan oleh Enzo Maresca di pertandingan ini. Ya, CBC berpikir awalnya inverted left back atau inverted right back itu sudah dihapus oleh Enzo Maresca karena Enzo Maresca sudah 2.0. Tapi ternyata ini kembali dijalankan oleh Enzo Maresca. Ya, CBC tidak paham kenapa, cuma mungkin Enzo Maresca punya pertimbangan tertentu untuk tidak menggunakan seperti melawan skema seperti melawan Paris Saint-Germain melalui left wing back kemudian right wing back ya. Padahal menurut CBC kita mempunyai striker yang sangat-sangat mumpuni untuk bermain fisikal karena di situ ada Liam Delap. Jadi tinggal kita melakukan uh, overlap dari sisi kanan, dari sisi kiri, kemudian kita mengirimkan umpan-umpan crossing ke kotak penalti dari Crystal Palace untuk dapat dieksekusi baik oleh uh, João Pedro ataupun Liam Delap ya, karena Liam Delap ini lebih mumpuni secara physically. Nah, CBC akan membahas kenapa pandit-pandit banyak yang berkata tadi ya CBC awal kan ya, yang katakan di awal tadi ya. Tapi secara taktikal sebenarnya untuk melawan tim low block seperti Crystal Palace, mereka harusnya tidak kembali ke old school style dari Enzo Maresca untuk bermain eh, small shot passing ya kombinasi karena itu akan mudah ditutup karena kita bisa lihat di sana itu sangat-sangat ketat pengawalannya oleh Mak Guehi, terus kemudian Laporix, kemudian ada Richards di sana. Jadi sangat sulit untuk mengembangkan permainan dari sisi tengah kita kalau kita bermain dengan Nero. Nah, CBC melihat Enzo Maresca itu lebih memaksakan bermain Nero saat sebelum Gitten itu ditarik ya. Dan Gitten ini meskipun punya bright future, tapi untuk saat ini mungkin masih proses adaptasi dari Liga Jerman ke Liga Inggris. Jadi mestinya dia ini mendapatkan lebih banyak lagi masa-masa untuk dia untuk trial sehingga dia ini dapat langsung nyental lagi membangun chemistry satu sama lain. Karena kita bisa lihat Estevao itu luar biasa dalam permainan dan di luar dugaan ya dia dapat langsung nyentel dalam permainan di Liga Inggris dan kita bisa lihat lebih hidup ya permainannya. Begitu juga dengan Joao Pedro ya. Joao Pedro ini kalau pemain melawan tim-tim yang eh, bermain terbuka termasuk Gittens itu sangat-sangat efektif. Tapi pada saat bertemu atau membentur dari tim yang bermain low block seperti Crystal Palace, ini susah sekali mendapatkan space, ya. Jadi ini yang terkadang orang tidak memahami style of play dari Crystal Palace, mungkin termasuk Enzo Maresca sendiri, di mana
Kalau kita menghadapi tim-tim yang bermain low block, nggak ada cara lain, guys. Ya, kita harus mengirimkan umpan-umpan long ball ataupun crossing-crossing ke eh, kotak penalti lawan. Karena apa? Karena kalau kita terus berkutat di dalam kita melakukan untuk eh, berusaha membongkar pertahanan kerapatan dari low block yang diterapkan oleh Crystal Palace, itu akan sangat kesulitan karena space-nya itu tidak ada. Jadi apa yang harus diperbuat? Yang harus diperbuat adalah take the risk, ya, ambil resiko. Nggak apa-apa kehilangan bola, nggak apa-apa itu bolanya itu pada saat kita crossing atau long ball itu berakhir dengan ditangkap oleh kiper ataupun diantisipasi oleh defender dari Crystal Palace. Tidak ada masalah. Yang penting take risk, ya, ambil risiko apapun itu. Yang penting kita mendistribusikan bola ke dalam kotak penalti kawan untuk striker kita, terutama ini Liam Delap memanfaatkan fisiknya untuk dapat mengeksekusi bola-bola sundulan. Dan kalau bisa kita katakan, ya, sebenarnya banyak peluang dari Chelsea sendiri yang mestinya itu dapat berujung dengan gol seperti yang eh, peluang yang terakhir dimiliki oleh Andre Santos. Hanya saja memang klinikalnya di depan gawang itu kurang baik, ya, perlu diasah lagi. Jadi itu adalah salah satu contoh yang mestinya itu dapat dimanfaatkan lebih efektif lagi oleh para pemain Chelsea. Dan Robert Sanchez lagi-lagi membuktikan kualitasnya dan kita bisa katakan eh, cukup bagus dari kepemimpinan wasit baik di VAR maupun di lapangan karena menganulir gol free kick yang dilakukan oleh Eze karena sebelumnya, ya, itu Moses Caicedo didorong oleh Maguire sehingga sebenarnya dia itu menjaga posisinya dari bola yang akan disyuting di target tersebut, tapi karena didorong sehingga pagar betisnya itu bergeser atau tidak ada pagar betis lagi karena digeser oleh Maguire. Jadi good decision yang dilakukan oleh wasit yang memimpin. Dan kenapa sih bisa katakan eh, ini bukanlah sesuatu hal yang kita bisa pandang ini hasil yang buruk, ya, karena kalian sadari atau tidak, Crystal Palace ini adalah mungkin sejak bulan April 2025, ya, ini awalnya mereka itu kan terseok-seok di awal musim di peringkat ke-17, 16, hampir 18, ya, berjuang di uh, peringkat tersebut. Tapi sejak April mereka ini mulai konsisten pemainannya. Karena kalau kita bisa lihat mereka itu hanya kalah 11 kali, ya, guys. Dan sedikit tim, ya, kalau nggak salah sekitar peringkat ke-8 sampai ke atas sampai peringkat 1 itu yang mendapatkan kekalahan lebih sedikit dari Crystal Palace. Ya, mungkin ada 8-4 itu Arsenal dan Liverpool kekalahannya. Sedangkan yang lain itu Chelsea sendiri itu mengalami 9 kekalahan. Jadi Crystal Palace ini sebenarnya adalah tim yang sulit dikalahkan karena style of play yang mereka bangun. Apalagi di bulan April itu, ya, ini mereka sangat-sangat efektif di dalam membangun atau melawan tim-tim besar, ya. Jadi perkataan-perkataan pundit di luar sana yang mengatakan Chelsea kembali ke setelan pabrik, Chelsea itu adalah Chelsea yang sekarang memang kita kenal, ya, di penampilan kemarin di kompetisi Club World Cup itu adalah kompetisi ciki, ya. Itu nggak benar, guys, ya. Jangan didengerin. Yang benar itu adalah Crystal Palace itu lawan yang sulit untuk dikalahkan tim besar manapun, ya. Andaikan itu yang dihadapi oleh Crystal Palace, eh, Chelsea itu bukan Crystal Palace, ya. Ataupun Crystal Palace lawan yang dihadapi itu bukan Chelsea. Oke, contoh misalnya mereka lawan Liverpool, ya.
terus kemudian lawan Arsenal atau mungkin melawan MU. Itu pasti banyak sekali alasan ya. Ini Crystal Palace-nya yang bagus, ini kayak gini. Ini karena baru match pertama, jadi ada standar ganda di pertandingan-pertandingan lain dikatakan itu adalah suatu hal yang biasa karena ini pertandingan perdana, tapi pada saat Chelsea bermain selalu pendapatan dari apa selalu opini yang digiring itu adalah ini adalah Chelsea yang sebenarnya, ya nggak heran. Jadi gini, di eh, tanggal 24 April, kalau teman-teman masih ingat, Arsenal bermain di kandang itu ditahan seri 2-2 lah, 2-2 oleh Crystal Palace ya. Itu satu pertandingan ya. Kemudian di tanggal 26 April di FA Cup, Crystal Palace itu berhasil memenangkan pertandingan 3-0 melawan Aston Villa ya. Makanya saya bisa katakan semakin ke sini ya, semakin bermainnya Crystal Palace itu sangat efektif dan efisien. Dan di pertandingan final FA Cup, jangan lupa, ini sering lupa, tanggal 17 Mei, Manchester City kalah 1-0 oleh Crystal Palace ya, melalui gol dari Eze di menit ke-18. Oke, belum clear juga, kalian belum ketahui identitas dari klub Crystal Palace. Oke, tanggal 25 Mei di Premier League melawan Liverpool itu 1-1 guys. Ya. Gol dilakukan awalnya di menit ke-9 oleh Sar dan dibalas oleh Liverpool di menit ke-84 oleh Muhammad Salah. 84 baru mencetak gol untuk penyeimbang. Kemudian yang terakhir, Crystal Palace di FA Community Shield itu bermain imbang 2-2 melawan Liverpool lagi dan mereka memenangkan Community Shield melalui penalti 3-2. Jadi this is it's hard man. Ya. Sangat-sangat sulit untuk melawan klub Crystal Palace. Ya. Disadari atau tidak, tapi CBC memberikan faktanya. Ini sulit. Jadi hasil 0-0 itu adalah meskipun Chelsea main di kandang ya, itu adalah suatu performance yang tidak buru-buru amat ya mendapatkan hasil. Lagian ini juga baru laga perdana di Liga Inggris. Jadi relax guys, chill. Oke? Pertandingan masih panjang, 37 pertandingan lagi sampai akhir musim di 2026 nanti. Jadi eh masih banyak kesempatan untuk Chelsea dapat terus membangun chemistry satu sama lain dan juga para pemain Chelsea ini, terutama para pemain baru itu dapat terus berkombinasi dengan para pemain existing dari Chelsea yang saat ini. Jadi itu akan ada progresnya ya. Jadi untuk kali ini CBC tidak akan mengkritik ataupun lebih menekankan menyalahkan satu dua pemain tidak ya, meskipun kita tahu uh, Joe Pedro juga nggak apa-apa, Gittens juga jelek, terus kemudian Cole Palmer tidak ada impact, dan yang outstanding adalah uh, Josh Chempong, kemudian Trevor Chalobah, Estevao tentu saja, tapi di atas itu semua CBC berharap ini baru pertandingan pertama, jadi menurut CBC wajar saja, tapi yang perlu dicermati itu adalah Enzo Maresca itu harus membenahi eh, PR yang dia punya untuk memfixkan style of play dari Chelsea saat melawan tim-tim low block untuk mengambil risiko lebih banyak lagi mengirimkan bola-bola ke kotak penalti gawang dari lawan sehingga eh, para pemain penyerang dari Chelsea ini dapat mengeksekusi dengan baik karena kita tentu saja masih ingat gol-gol dari heading yang dilakukan oleh Marco Kurela itu sangat-sangat efektif
Ya, sayang sekali ini tidak dimanfaatkan karena kita lebih fokus di tengah untuk mencari cara membongkar pertahanan dari low block yang dilakukan oleh Crystal Palace. Ya, menurut CBC itu saja eh, laga perdana bahasan di konten channel dari CBC kali ini, dan CBC seperti katakan sebelumnya ada undian ya. Sebelumnya CBC sudah eh, menyiapkan Wheels of Name ya guys. Jadi Wheels of Name CBC sudah Pak putar, dan kita akan cek. Ya, selamat kepada pemenang Mauludi Eko Baskoro ya untuk periode di bulan Juli. Kita akan cek lagi di pemenang berikutnya. Ya, selamat untuk pemenang kedua di bulan Agustus, yaitu London is Blue. Segera teman-teman yang mempunyai nama Eko dan juga London is Blue dapat japri atau DM ke CBC di Instagram, dan CBC akan melakukan konfirmasi terlebih dahulu untuk mengklarifikasi akun dari teman-teman semua untuk meninggalkan alamat, sehingga MOOC dari CBC akan CBC kirimkan kepada teman-teman semua. Oke, I think that's all guys di episode ke-237 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care, God bless, and keep the blue flag flying high. Come on the Charles.